bacok. Kalau kamu nggak iman sama Allah, tak bacok kamu. Lalu dia mengucapkan syahadat atau beriman, maka imannya itu nggak diterima. Jangan kamu menganggap atau jangan kamu mengikuti satu kelompok yang mengatakan doa itu tidak ada efeknya. Bodoh. Yang itu sama yang itu. Langsung dipulai malaikat. Munaro. Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa ma imanu syakhsin hala ba'sin bimaqbulin li faqdil imtithali. Iman itu harus sadar. Iman itu enggak ada paksaan. Iman itu harus betul-betul percaya Allah dalam kondisi apapun. Makanya di sini tidak ada imannya seseorang yang dalam kondisi kepepet, bukan darurat, kepepet atau ada yang ditakuti, ya, terus diterima, itu enggak diterima. Katakanlah seorang itu, Allah ya Rabbi ya Karim, orang kafir, atau ya katakanlah orang kafir atau siapalah, lalu kamu ancam, kamu tembak kepalanya, atau kamu mau bacok, kalau kamu nggak iman sama Allah, tak bacok kamu. Lalu dia mengucapkan syahadat atau beriman, ya saya percaya, maka imannya itu nggak diterima. Karena apa? Dia tadi syahadat bukan karena percaya Allah, tapi karena apa? Takut dengan atau dengan kondisinya tadi itu, halabaksin, paham? Allah ya Rabbi ya Karim, jadi dia itu syahadat bukan karena dia itu untuk menuruti perintah Allah, tapi karena takut. Wa ma af'alu khairin fi hisabin minal imani mafrudul wisali. Artinya begini, Allah ya Rabbi ya Karim, wa ma af'alu khairin fi hisabin minal iman. Tidaklah semua amalan baik. Amalan baik buat orang yang iman itu apa? Yaitu sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Pokoknya semua amalan baik itu bukan termasuk bagian dari iman. Bukan termasuk juznya iman. Paham? Gitu loh, bukan. Iman itu sendiri. Amal baik itu sendiri. Paham? Karena apa? Buktinya di dalam hukum fikih, orang tidak sholat pun ketika mati, yang penting dia Islam, maka dia dikatakan orang beriman. Orang beriman kan berarti artinya orang yang percaya. Paham? Percaya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Pangerane. Iya apa enggak? Walaupun enggak sholat, walaupun enggak puasa, tetap iman. Tapi bukan berarti terus nggak dapat siksa. Selama dia meninggalkan sholat, tetap ada hitungannya sendiri. Paham ya? Jadi kamu harus bedakan iman dan perbuatan baik itu dua arah yang berbeda. Paham? Dua arah yang berbeda. Coba kalau iman, orang yang iman seperti Rabi'atul Adawiyah, ya kan? Rabi'ah, umpomo jika Allah tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, apa yang terjadi buat kamu? Kata Rabi'ah, gak ngurus aku. Aku nangis, aku nyembah, aku ibadah duduk karena swarga, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena Allah. Lah itu loh yang namanya iman. Iya apa enggak? Itu jadi enggak ada hubungannya dengan perbuatan baik. Tapi, nah ada tapinya loh ya. Tandanya orang iman adalah mudah melakukan perbuatan baik. Paham? Apa lagune Ahmad Dhani atau Chris itu? Jika
tak pernah ada apa? Nah, apa? Jika surga, nah itu, jika surga dan neraka tak pernah ada, terus masihkah kau sujud kepadanya? Loh ya toh? Coba manusia hampir keseluruhan sujud sholat tujuannya apa? Surga dan neraka. Coba kalau nggak ada dua-duanya, nggak ada yang dia lihat, tapi tidak untuk Robiah. Iya apa enggak? Iya toh. Jika sujudku padamu karena damba surga, loh kata Robiah, tutup untukku surga itu, tutup aja. Jika sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Loh, itu jenengan tutup mawon, utawa jenengan obong kula. Namun bila sujudku karena kau semata, ya, jangan palingkan wajahmu. Sing dibutuhno apa? Aku rindu menatap keindahanmu. Itu yang dibutuhkan. Jadi wingi apa? Ya rohul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa dharbin min mithali. Orang mukmin nanti kelak akan bisa melihat Allah. Ya itu yang dirindukan. Bukan surga neraka. Paham enggak? Itu yang dirindukan. Kon rindu apa, Mim? Hah? Oh, Tamim merindukan oleh widodari nang swarga, paham? Karena kamu bisa menikah sampai ratusan widadari di sana, boleh. Kamu lihat widadari mandi kok cantik, mulus, langsung kamu ditegur malaikat. Oh, Tamim, ngapain kamu? Nggak apa-apain. Ayo lihat ya. Iya. Lah, ibu ngadeg iku apa, Ibu? Iya. Iya kok jetar iku nang sore sarung. Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kepingin tak? Iya. Yang mana? Tunjuk. Yang itu sama yang itu. Langsung dipulai malaikat. Munaro. Sri. Iki loh, dari tadi kamu mandi diintip aja. Ini maunya pingin jadi suamimu. Kamu mau? Kata Allah, kata perempuan ya? Iya. Nah sudah, sekarang dinikahkan. Mas kawinnya apa? Bingung Tamim. Gak usah bingung. Mas kawinnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad 3 kali sudah sah. Bawa pulang. Kan kepingin ngono ya? Kepingin ngono dah. Ya. Ada nggak orang yang ditawari bidadari terus nggak mau? Ada nggak? Cuantik loh, nggak ada. Jika bidadari diturunkan di bumi, tidak ada satupun yang bisa menandingi sinar wajahnya bidadari, dan tidak ada satupun yang menandingi kecantikan bidadari. Rambutnya, hidungnya, bibirnya, giginya, kulitnya, semua number one, nomor satu. Kira-kira ada nggak laki-laki yang normal nggak mau ditawari bidadari? Nggak ada kan? Tapi ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu, seluruh bidadari mengharapkan menjadi istri Nabi. Bahkan ada bidadari yang paling cantik dipingit oleh Allah Ta'ala. Salah satu dipingit untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, itu adalah dipersiapkan untukmu. Enggak tertarik. Lah terus gimana? Cintaku hanya untuk Khadijah. Ya, cintaku hanya untuk Khadijah. Itulah Rasulullah. Jadi beliau itu tetap apa? Kepada siapa itu? Istri yang pertama. Karena beliaulah yang berjuang mulai nol sampai menjadi seperti itu. Wala yuqdah bi kufrin wartidadin. Terus bi ahrin au bi qatlin waqtizali. Nah, banyak unsur-unsur yang bisa menyebabkan kufur, kafir atau murtad. Seperti kamu menyembah keris begini, itu bisa dikatakan syirik. Ngapain sama keris gitu? Atau sama pohon yang besar kuno, karena itu zaman mbah-mbah dulu. Lalu pohon itu kamu bungkus kain putih. Lalu kalau ada orang yang berjalan kurang sopan di situ kamu marahi. Hei, jangan
sembrono di situ. Itu tempat, nah, tempat keramat, tempat itu syirik. Paham gak? Itu syirik. Lah, tapi kebanyakan ada orang yang mengatakan unsur lain yang menyebabkan syirik atau murtad. Itu bukan padahal. Apa? Tidak akan dihukumi kafir, wala yuqda bi kufrin wartidadin, tidak akan dihukumi kafir dan murtad bi ahrin, sebab berzina. Ya, jadi seorang laki-laki berzina walaupun sehari 3 kali, bukan kufur dan bukan murtad, tapi hukumannya kena ada sendiri, yaitu apa? Diranjam. Allah ya Rabbi ya Karim, sebab zina itu bukan kufur dan sebab murtad. Lalu ada lagi, atau sebab membunuh saudara Islamnya, itu pun juga menyebabkan, bukan menyebabkan kufur dan murtad. Lalu waktizali, dan sebab mencuri, apalagi mencuri, ya tambah, bukan menyebabkan kufur dan murtad. Kira-kira paham? Ya. Allah ya Rabbi ya Karim, wa may yanwir tidatan ba'da dahrin yasir antini haqqin dan silali. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan lagi. Wa may yanwir tidatan ba'da dahrin, siapapun yang punya niat untuk keluar dari Islam, jadi dia itu punya niat keluar dari Islam ba'da dahrin, setelah melewati masa-masa yang lama dia Islam. Jadi dia Islam, gak sreg dengan Islamnya, lalu berpikir untuk murtad atau keluar dari Islam. Hanya punya niat, niat. Terus aku tak metu dari Islam aja. Aku tak metu keluar dari Islam aja karena Islam terlalu berat, terlalu banyak aturan seumpamane. Cuma niat aja. Maka walaupun dia Islamnya sudah lama, ya tak? Dengan niat seperti itu menjadi yasir antini haqqin silali, maka dia menjadi keluar dari agamanya. Paham? Menjadi orang kufur, menjadi orang murtad. Paham ya? Makanya hati-hati hatinya itu ya. Ya, sesulit apapun kalau kita kuat, insya Allah kuat. Enggak ada yang inna ma'al usri yus. Itu loh, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan, percaya. Walabdul kufri min ghairi i'tiqadin bita'in raddutin biltifali. Mengucapkan kata kufur, murtad, ya toh? Aku enggak percaya sama Allah. Allah bukan Tuhanku, atau Allah bukan Tuhan. Walaupun karena kamu itu, ya, cara mengucapkan itu tanpa meyakini kebenaran ucapanmu. Paham? Tanpa meyakini kebenaran ucapan kamu. Kamu anggap karena apa? Karena gak enak konco, gak enak teman. Ya, teman-teman pada murtad, masa saya enggak sendiri? Gak enak. Akhirnya, gimana kamu Bar? Gimana kamu? Semuanya pada keluar Islam, masa kamu enggak? Ya wis, gini aja wis. Ya sudah, saya tak bilang bahwa Tuhan Allah itu bukan Allah, bukan Tuhan. Padahal kamu itu enggak meyakini ucapan kamu. Ya emang enggak? Karena nurut tadi loh, karena nurut teman atau siapapun, maka kamu tetap keluar Islam. Paham enggak? Kamu tetap keluar Islam. Bahaya kan? Nah, itu bahaya. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhkam bi kufrin hala sukrin bima yahdi wa yalghu birtijali. Dengarkan. Tidak akan dihukumi kafir disebabkan mabuk. Orang minum terlalu banyak, akhirnya mengucapkan yang enggak. Disebabkan dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh. Wong mabuk kan ucapannya ngawur. Ucapannya ngawur. Wong mabuk ucapannya ngelambiar. Nah, dalam kondisi mabuk lalu mengucapkan kata kafir, kata murtad, maka tidak dihukumi kafir ucapan itu. Karena apa? Karena yang menyelamatkan dirinya adalah dirinya dalam kondisi mabuk, tapi bukan berarti mabuk itu dibenarkan. Paham? Bukan berarti dibenarkan, gitu ya.
Jadi omongannya itu nganggur, ngoceh karepe dhewe, ya, iku. Wa mal ma'dumu mar'iyan wa sa'ian li fiqhin la khafi yumnil hilali. Saya lanjut sekarang. Wa mal ma'dumu, ini harus kamu ingat semua pelajaran ini, paham? Wa mal ma'dumu mar'iyan wa sa'ian li fiqhin la khafi yumnil hilali. Tuh. Semua makhluk sebelum diciptakan itu adalah makdum. Paham maksudnya? Makdum itu apa? Perkara yang tidak ada wujudnya dan belum dikatakan sesuatu. Paham? Ngerti maksudnya? Apa makdum itu? Terus? Belum dikatakan sesuatu atau belum dikatakan semua makhluk itu terlebih dulu makdum atau perkara yang tidak ada, perkara yang tidak bisa dilihat, perkara yang tidak bisa dikatakan sesuatu. Loh, nah sesuatu kan berarti ada, paham? Walaupun tersembunyi dari matamu, namanya ada sesuatu, jelas ada. Tapi makdum adalah belum dikatakan sesuatu dan tidak ada wujudnya. Dan itulah sebelum makhluk-makhluk diciptakan semuanya berupa makdum. Bahkan para nabi pun juga gitu. Kenapa kok sebelum makhluk dijadikan kok dikatakan makdum? Karena banyak dalil yang mengatakan gitu. Ada dalil yang mengatakan bahwa sebelum dijadikan itu adalah makdum karena adanya kejelasan atau dalil yang jelas. Paham? Seperti dawuhnya Nabi, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Waqad khalaqtuka walam taku syai'an. Waqad khalaqtuka walam taku syai'an. Kata Allah, sungguh aku telah menciptakan kamu. Walam taku syai'a, dan kamu sebelumnya tidak menjadi apa-apa atau belum menjadi apa-apa. Masih makdum. Setelah makdum baru diwujudkan oleh Allah. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim, kalimat tadi adalah waqad khalaqtuka, ka, sungguh telah aku jadikan kamu. Ka di sini ini kembalinya ke Nabi Zakaria. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghitopi Nabi Zakaria. Wa ghairanil mukawwanu la kasai'in ma'at takwini khudhu liktihali. Selain dari dua perkara ini, apa? Takwin dan mukawan. Ingat ya. Selain dari dua perkara ini, maka tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sesuatu karena belum wujud. Paham? Jadi selain dua ini, apa tadi? Takwin dan mukawan itu tidak bisa dikatakan apa? Atau sesuatu karena belum ada. Paham? Karena belum ada. Nah, mukawan itu apa? Takwin itu apa? Nah, makanya di sini kalau mukawan itu perkara yang sudah wujud, yang sudah diadakan, mukawan. Ada kata mukawan, oh berarti sudah ada. Paham? Sudah ada. Walaupun belum menjadi manusia, tapi sudah ada. Seperti apa? Seperti nurnya baginda Nabi. Baginda Nabi belum menetap di bumi, belum terlahir, zamannya masih kurang ribuan tahun, tapi sudah mukawan, sudah diwujudkan. Berupa apa? Nur, cahaya, iya bangga. Wa inna suhta rizqun mislakhilin wa iyakrah maqali kullu qali. Ini ya. Ini sebenarnya kalau kita jelaskan maka banyak yang salah paham. Banyak yang salah paham. Apa itu? Di kitab ini sesungguhnya ya, barang haram itu juga bisa dikatakan rezeki. Sama dengan barang yang halal. Kamu dapat duit, yang satu mencuri, yang satu bekerja. Maka yang mencuri tadi itu juga dikatakan rezeki. Dan yang bekerja tadi kamu dapat gaji, itu juga dikatakan rezeki, tapi jelas berbeda.
Paham? Yang satu rezeki membawa siksa, yang dua rezeki membawa barokah. Paham? Tapi artinya tetap dikatakan rezeki. Dah. Wa fil ajdasi an tauhid rabbi sayubla kullu shakhsin bisu'ali. Dah, sekarang kita membahas tentang alam gaib lagi, yaitu tentang alam kubur. Di dalam kubur, ya, di dalam kubur semua orang akan diberi cobaan oleh Allah. Ada tes-tesannya, ada ujiannya, ya, apa? Nanti akan ditanyai tentang tauhid kepada Allah. Ditanyai mentauhidkan Allah. Tanyanya karena apa? Bukan kamu kerja di mana, bukan orang tuamu siapa, bukan duitmu berapa, bukan, sama sekali enggak ada untungnya semua yang kamu miliki. Karena nanti pertanyaannya langsung di pokok marabbuka. Siapa pangeranmu? Siapa Tuhanmu? Itu loh. Jadi antauhidi rabbi sayubla kullu shakhsin bisu'ali. Semua manusia akan dicoba oleh Allah Ta'ala, dites Allah Ta'ala, ya, diberi cobaan Allah Ta'ala, ditanyai oleh malaikat mungkar nakir di dalam kubur tentang apa? Persoalan tauhid. Ya bang enggak? Persoalan tauhid, yaitu mensatukan Allah. Siapapun itu, kalau kamu bisa jawab, maka selamat. Paham? Maka selamat. Udah nggak usah banyak macam-macam. Kalau kamu bisa jawab, maka selamat. Jika nggak bisa jawab, ya jelas dikepruk landasmu itu. Iya bang enggak? Malaikat itu gini kan? Yang satu membawa api, yang satu membawa pecut, utawa membawa godo. Ngerti godo? Pentung. Nah, gini. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Ya, jadi Allah menciptakan malaikat dengan bentuk yang macam-macam. Kalau mungkar nakir, yang memang kamu nggak bisa jawab, maka wajahnya jadi serem. Tapi kalau kamu bisa jawab, wajahnya menyenangkan. Paham? Wajahnya menyenangkan. Dah, berarti kamu tahu siapa malaikat yang menanyai di dalam kubur. Mungkar nakir. Pertanyaannya itu apa? Pertama, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Kedua, siapa nabimu? Waman nabiyuka. Ya. Ketiga, apa kitab sucimu? Apa? Quran. Kemudian ketiga, siapa saudaramu? Sesama muslim adalah saudara. Tapi kenyataan gegeran. Ya, gak nang Surabaya, gak nang Jakarta, gak nang Sumatera. Gegeran. Ngono lho, iso rukun kalau dengan agama lain. Tapi tidak bisa rukun dengan agamanya sendiri. Ya. Kalau ada agama lain, ada musibah terpojok, maka kita umat Islam rebutan apa? Bela mereka. Tapi ketika saudara kita sendiri yang diinjak-injak oleh non-muslim, malah kita ikut menginjak-injak juga. Apa itu saudara? Ya enggak lah. Paham? Kamu cinta siapa waktu di sini? Semuanya enggak bisa menolong kamu. Paham? Semuanya enggak bisa menolong kamu. Yang bisa menolong kamu adalah kebiasaan kamu sendiri. Apa? Kalau kebiasaannya baik, maka bisa menolong. Udah paham? Walil kuffari wal fusaki yugdah azabul qabri min su'lil fi'ali. Dan ini sudah singkat aja. Orang kafir dan orang fasik yugdah azabul qabri min su'il fi'ali. Nanti di dalam kubur akan mendapat siksa. Sebab apa? Sebab buruknya perbuatannya. Paham ya? Kafir jelas keluar dari Islam, di luar Islam. Lah fasik itu orang Islam. Orang Islam yang nggak pernah berhenti maksiat akan dapat siksa nanti. Termasuk kita ini juga bisa menjadi orang fasik yang melampaui batas. Allah sudah ngasih garis ketentuan tapi kita langgar terus. Paham?
dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya ahlal amani. Loh, orang masuk surga itu bukan karena sholatmu. Mas ini dukhulun nasi fil jannati fadlun. Masuknya manusia terhadap surga atau di dalam surga itu karena kanugrahan, hadiah dari Allah. Bukan karena ibadahmu, bukan karena puasamu, bukan karena apa-apa, tapi anugerah dari Allah, minar rahman, dari Allah yang maha belas kasih. Ya, wa ya ahlal amali, wahai orang yang ahli-ahli mengharap. Nah, begitu juga Rasulullah juga gitu. Kamu makanya jangan sok kamu jam 3 bangun tahajud, nggak pasti surganya. Lalu kamu ngaji, semua tidur kamu ngaji, itu pun nggak jamin kamu surga. Paham? Surga itu karena belas kasihan Allah. Tapi ingat loh ya, bukan sholatmu, ngajimu yang menyebabkan surga, tapi karena belas kasihan Allah. Tapi belas kasihan Allah nggak mungkin turun seenaknya tiba-tiba tanpa ada sebab. Paham nggak? Mungkin ngajimu ini, tahajudmu, ibadahmu adalah sebab Allah berbelas kasihan. Lalu kamu dimasukkan surga gitu loh. Termasuk Rasulullah juga gitu. Ya bang enggak? Makanya Rasulullah bilang la yadkhul ahadukum al-jannata bi amalin. Tidak akan ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya. Enggak ada, karena amalnya enggak ada. Qalu. Lalu kaget para sahabat, tanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau? Wala anta ya Rasulullah? Apakah anda juga enggak masuk surga karena amalmu? Itu loh, nah Rasulullah menjawab, qala wala ana. Iya, saya pun juga termasuk masuk surga bukan karena amalku. Iya tak? Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Masuk surgaku dan semua orang hanya karena mendapat siraman rahmat dari Allah. Paham maksudnya? Itu. Hisabun nasi ba'dal ba'thi haqqun fakunu bitaharruzi wa anwabali. Sekarang bahas tentang hisab. Terhisabnya manusia setelah dihidupkan dari kematian itu adalah hak nyata, bukan mitos. Paham? Terjadi nanti, benar-benar terjadi. Makanya fakunu bitaharruzi anwabali. Maka jagalah diri kamu dari berbuat sesuatu yang bisa merusakkan amalmu. Nanti kamu setelah dibangunkan, dihisab, dan kamu nanti akan payah. Naudzubillah min dzalik, karena perhitungannya lama, karena saking banyaknya dosa, saking banyaknya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tapi kamu langgar. Paham? Jagaan diri kamu. Wa tu'tal qutbu ba'dhan wa yumna wa ba'dhan anna wa ba'dhan wa dhahrin wasimali. Mau cara untuk ngelambiar iki krana wis pegel. Sebagian manusia akan diberikan kitabnya dengan arah kanan. Gitu? Sebagian manusia akan diberikan kitabnya dari arah kanan. Kalau dari arah kanan berarti orang ini baik. Malaikat datang, "Kilo bukumu," dari arah kanan. Maka kita menerima dengan tangan kanan. Itu artinya apa? Bagus, baik, ahli surga. Wa ba'dun nahwa dhahrin wasimali. Lah ini yang sulit, yang susah. Dan sebagian lagi manusia akan diberikan kitabnya dari arah belakang dan kiri. Jadi begini. Sama begini. Nah, kalau gitu sudah, itu artinya ahli neraka. Itu ahli neraka. Paham ya? Wa haqqun waznu amalin wa jariyun alamat nisirati bilahtibali. Dan termasuk hak juga, nyata juga, yaitu timbangan amal di akhirat nanti. Dan
berjalan di atas sirat, di atas jembatan yang ada di atas neraka. Itu nyata, bukan hoak, bukan bukan mitos. Itu nyata. Kamu nanti akan ditimbang dan berjalan di atas jembatan. Dan jembatan itu tergantung kamu. Kalau kamu ahli surga, maka jembatan seperti Suramadu, gede. Tapi kalau kamu ahli neraka, maka jembatan itu sebesar rambut yang dibelah 7. Kamu seperti lading sing kanggo nyukur rambut nyukur. Lawan depe masyaallah. Begitu kamu menginjak tes, kaki kamu langsung terbelah dan jatuh ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Paham? Apa ada orang yang enggak lewat situ? Ada orang-orang yang mati syahid, termasuk orang-orang pencari ilmu. Min thalabatil ilmi. Itu akan enggak tahu namanya Shiratal Mustaqim. Gitu? Makalah ngaji. Ngono lho, ngaji gak rugi. Paham? Sudah ya, sekarang saya lanjut. Wa marjuun safatu ahli khairin li ashabil kabairi kal jibali. Itu yang kemarin kita terangkan, ya. Dan sangatlah diharapkan syafaatnya orang-orang pilihan, syafaatnya orang-orang yang baik. Ya. Diharapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya dosa besar yang seperti gunung. Jadi nanti ketika di akhirat nanti orang-orang yang berdosa besar menangis, menjerit, bingung dengan kondisinya sendiri. Nah, dalam kondisi itu apa yang mereka harapkan? Syafaat baginda Nabi. Itu pertama, yang paling utama. Setelah syafaatnya baginda Nabi, maka akan ada syafaat susulan dari para cucu-cucu Nabi, keturunan-keturunan Nabi, dan dari kiai-kiai serta guru-guru kalian. Itu nanti akan membantu mendapatkan syafaat untukmu. Paham? Mulane aja wani-wani nang gurumu, aja wani-wani nang kiaimu. Ya, enggak ada guru mantan. Mau Jabar, mantan kiai, enggak ada. Ya, enggak ada. Gitu loh. Sangat diharapkan. Nah, yang tidak akan mendapat syafaat adalah orang-orang yang berbuat syirik yang Allah enggak mengampuni. Seperti menyembah berhala. Ya enggak? Allah enggak ngampuni. Karena apa? Kesalahannya mereka sendiri. Tapi kalau dosa-dosa lainnya walaupun besar masih dimungkinkan untuk diampuni Allah dan mendapat syafaat. Karena apa? Katakanlah Jabar dosa besar, 10 gunung ditanggung semua. Secara akal nggak bisa diampuni, tapi Allah mengampuni. Allah melihat siapa? Bukan. Allah mengampuni dosamu yang sangat besar tadi karena Kanjeng Nabi sujud nangis. Bukan melihat kamu, tapi melihat kekasihnya menangis terseduh-seduh hanya untuk memintakan ampunan untukmu. Walid da'wati ta'sirun balighun wa qad yanfihi ashabud dhalali. Singkat saja tentang doa. Doa ini seakan remeh. Doa ini seakan tidak berbobot. Siapapun yang berdoa, walid da'wati ta'sirun balighun. Untuk doa akan ada efeknya yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Doa akan berefek perubahan yang sangat luar biasa. Ada labet, ada bekas, ada apa yang dihasilkan itu loh. Setiap doa pasti menghasilkan sesuatu yang heboh, sesuatu yang luar biasa. Jangan kamu menganggap atau jangan kamu mengikuti satu kelompok yang mengatakan doa itu tidak ada efeknya. Bodoh. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah pedang orang yang iman, orang yang beriman. Berdoa aja kamu. Kalau kamu nggak berdoa, maka rugi kamu. Berdoa, karena doa itu bisa merubah takdir mu'allaknya Allah, takdir yang digantungkan atas perbuatan kamu. Makanya berdoa saja. Jangan sampai kamu berhenti berdoa. Kamu harus yakin. Ketika berdoa, yakin kamu diijabahi. Walaupun diijabahi dengan cara yang berbeda. Wa dunyana hadisun wal hayula
Adimul kauni fasma' bistidzali. Dunia kita ini, segala alam, dunia, bumi, langit, Pluto, Jupiter, Mars, Neptunus, baik bintang, bumi, langit, semuanya itu adalah baru. Hadis, baru. Nggak usah kamu pertahankan, baru. Bajumu, baru. Sepeda motormu, baru. Rumahmu, baru. Sekolahmu, baru. Ijazahmu, baru. Dan semuanya akan sirna. Hancur, lebur. Paham? Dan bahan-bahan dari alam semua adalah hayula. Paham? Hayula, bumi, langit, semuanya adalah hayula. Hayula itu apa? Ya sesuatu yang nggak ada. Nah, tapi kalau menurut ahli atau kelompok yang dianggap sesat, yaitu dianggap ahli-ahli filosof, ternyata hayula itu ada 4 unsur. Panas, dingin, kering, basah. Dari 4 unsur itu dikumpulkan lalu menjadi alam ini. Bukan, nggak usah seperti itu, lebay itu. Allah itu nggak perlu bahan apa-apa untuk menjadikan sesuatu. Cuma butuh apa sih Allah itu? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an. Jika Allah mengendaki sesuatu, ayyakula, cukup Allah ayyakula lahu. Cukup Allah berkata pada sesuatu itu, kun. Tadi, fayakun. Maka jadi. Lapo adek hayula barang. Lapo pakai adek panas, dingin, basah, kering, nggak pakai. Makanya jangan kamu pakai pendapat para filosofi tadi. Walil jannati wan nirani kaunun 'alaiha marru akhwali khawali. Surga dan neraka kaunun, itu nyata. Paham? Itu nyata. Dan keduanya tadi ada sejak dulu, sejak terlampaunya, terlewati waktu. Sudah ada sejak dulu. Paham? Surga neraka ada. Masa buktinya apa kalau neraka dan surga ada? Ya bos, kok butuh bukti kenapa sih? Cerita Nabi Idris kurang nggak? Nabi Idris di mana sekarang? Berarti kan ada kan? Nabi Idris berapa ribu tahun sekarang? Itu kan dewi. Paham? Iya, ada kan berarti? Lalu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan neraka nggak? Rasulullah diperlihatkan surga nggak? Ada semuanya. Paham? Ada semuanya. Wadzul imani la yabqa muqiman bisu'i dzambi fi daristi'ali. Bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, yang mati dalam kondisi membawa iman, tetap Islam, maka tidak akan terus berada di neraka. Kalau Allah sudah selesai perhitungannya, menghabiskan dosanya dan diampuni, maka pindah ke surga. Itu intinya. Paham? Tidak akan selamanya. Kecuali orang-orang yang enggak diampuni, orang-orang syirik, seperti Abu Jahal, Abi Lahab, Fir'aun, Namrud. Itu sudah pasti enggak akan masuk surga. Terus orang yang bunuh diri, itu enggak akan pernah masuk surga. Selamanya neraka. Eman enggak? Eman. Laqad albastu litauhid nadman badi asyakli kasakhril halali. Ini kata Kiai Musonef, aku mudahkan kalian kitab ini, makanya sungguh aku buatkan kitab tauhid ini berupa nadoman, berupa siiran. Badi asyakli, yang aku perindah bentuknya. Begitu indahnya sampai seperti sihir yang halal. Karena sihir itu haram. Nah, sihir itu adalah mensihir keindahan, ilusi. Kamu akan membayangkan surga, membayangkan neraka. Nikmat apa enggak? Nah, itu adalah sihir yang halal. Dan nadhoman di kitab tauhid ini dibikin seperti itu, agar kamu senang belajar, terus gak bosan karena ada lagunya nadhoman ini. Yusallil qalbal qalbusra birauhin wa yukhyir ruha kalma'iz zulali. Biar gak lama, langsung. Kitab ini, nadhoman ini akan bisa ngeremno hati gopo, menghibur hati. Seperti rasa suka di hati, rasa senang di hati. Kemudian bisa menghidupkan ruh
bisa membuat kesemangatan ruh seperti air tawar. Kamu ketika dahaga minum air putih, dingin, enak enggak? Nah, itulah kitab ini. Fakhudu fihi khifdan wa tiqadan tanalu jinsal asnafil manami. Manali, kok manami ngawur ya. Saya berharap, kata pengarang kitab ini, saya berharap kalian itu mau menyelami lautan ilmu di kitab ini, agar kamu bisa hafal dan kamu mau menerima macam-macam ilmu yang dari sini, agar hati kamu bisa menerima macam-macam ilmu yang dari kitab tauhid ini. Wa kunu auna hadzal abdi tahran fi dzikril khairi fi halil tihali. Saya berharap, kata pengarang ini, tolonglah aku, para santri, tolong aku. Jika kamu ngaji kitab ini, sebut namaku dengan sebutan yang baik-baik. Dan sebut namaku di dalam doamu. Iku jenenge amal jariah yang ini iki. Paham ya? La'allallaha yafuhu bifadlin wa yu'tihi sa'adata fil ma'ali. Ya, siapa tahu dengan doamu, dengan menyebut baik Pak pengarang, musannaf, siapa tahu Allah mengampuni dosanya, mengampuni dosa pengarang kitab ini berdasarkan hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Wa yu'tihi sa'adata fil ma'ali, dan Allah nanti akan memberi apa? Keuntungan di akhirat nanti. Memberi keuntungan di akhirat nanti berupa apa? Surga dan ridhonya Allah. Wa inni dahru adukun hawus'i liman bil khairi yauman qad da'ali. Sebaliknya, kata pengarang ini, sebaliknya, rungono bar, sebaliknya, aku pun akan berdoa sekuat tenaga, seikhlas mungkin untuk mendoakan siapapun, santrinya siapapun, pondok manapun, siapapun itu yang mau mendoakan aku, maka aku akan berbalik mendoakan kamu. Itu loh, kata Kiai Musannaf, agar kamu mendapat ilmu yang barokah, manfaat, dan nanti bisa apa? Kita nikmati di hari akhir nanti. Muka-muka barokah, manfaat, paham? Wes, lepen. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khususan ila hadrati Romo Kiai Jazuli Utsman bin Sahal wa zaujatihi Mbah Nyai Radhiyah lan sedaya putra-putrinipun lan sedaya keturunanipun, khususan ila hadrati Romo Kiai Muhammad Nurul Rasul bin Abdurrahman wa umminal karimah Nyai Mas Laila binti Kiai Haris lan pengarang kitab niki Al-Allama Abil Husain Sirajuddin Ali bin Utsman Al-Arsi, nafa'allah bihim amin. Lan kula pribadi kula, bojo lan anak-anak keluarga, mugi-mugi angsal barokah kitab lan pengarange, mugi-mugi saged nerusno amalane tiyang kuno-kuno, tiyang sepuh-sepuh kelawan barokah manfaat. Amin. Lan mugi-mugi diparing Allah taala sehat dunya lan akhirat, sehat jasad lan atine, sugih dunya lan akhirate termasuk sampean kabeh. Mugi-mugi digaringi keturunan alim allamah kabeh sing iso nyiarno ilmu. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril azimil jahil wa dari azamati dzatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa zawjatana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori
HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.